Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips dan cara menyusun dokumen penawaran pada pekerjaan konsultan konstruksi. Sebelumnya, tata cara pelelangan pada konsultan konstruksi itu ada dua tahapan, prakualifikasi dan seleksi. Nah, jadi setelah kita lulus dari tahapan prakualifikasi, kita akan menuju ke tahapan dokumen seleksi atau penawaran. Nah, dalam penyusunan dokumen penawaran, kita harusnya mengacu pada dokumen seleksi yang sudah tersedia di SPSE, teman-teman. Untuk menyusun dokumen tersebut, teman-teman bisa mengacu pada poin 17, ini dokumen penawaran. Dokumen penawaran meliputi administrasi, teknis, dan biaya. Jadi, dokumen tersebut dipisah antara administrasi dan penawaran biaya. Nah, penawaran administrasi teknik ada beberapa rincian lagi di dalamnya, yaitu diantaranya dokumen penawaran administrasi itu berupa surat penawaran sesuai pada SPSE. Nanti pada file Apindo ada surat penawaran yang sudah otomatis, kita tinggal klik setuju. Nah, selanjutnya melampirkan file dokumen penawaran teknis, pengalaman perusahaan, serta satu lagi kualifikasi tenaga ahli. Itu biasanya ada 3 di slot untuk kita mengupload di Apindo. Akan tetapi dokumen penawaran teknis ini ada rinciannya lagi, teman-teman. Jadi rinciannya seperti ini. Pengalaman perusahaan terdiri dari sub. Jika teman-teman ingin mendapatkan nilai yang tinggi pada suatu proses seleksi di SPSE, teman-teman harus dengan teliti dan detail membaca ketentuan pada dokumen. Seperti ini. Pada dokumen penawaran teknis ini kita mendapatkan poin tertinggi, teman-teman, karena perbandingan biasanya antara dokumen penawaran teknis dan dokumen penawaran harga itu 80/20. Jadi nilai dari dokumen penawaran teknis itu sebesar 80 maksimal, sedangkan dokumen penawaran harga itu 20. Nah, tetapi di sini teman-teman harus dengan detail membaca dokumen penawarannya. Dokumen seleksi ini harus kita benar-benar cermati. Seperti penyusunan dokumen pengalaman perusahaan. Ini bisa kita lihat pengalaman kerja 10 tahun terakhir, pengalaman kerja di lokasi pekerjaan 10 tahun terakhir. Jadi di sini ada 2 ketentuan. Pengalaman kerja 10 tahun serta pengalaman kerja di lokasi 10 tahun terakhir. Ini bedanya, teman-teman, ya. Ini di lokasi. Ingat, ini di lokasi pekerjaan. Jika pekerjaannya itu berada di Lampung, maka teman-teman harus menyusun list pengalaman kerja yang berlokasi di Lampung. Nah, di sini juga ada ketentuannya, teman-teman. Pengalaman perusahaan yang telah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi maka tetap diperhitungkan meskipun tidak disampaikan kembali dalam dokumen penawaran. Jadi apa yang sudah kita buktikan itu akan tetap diperhitungkan walaupun tidak disampaikan kembali dalam dokumen penawaran. Tetapi di sini seharusnya kita harus ambil aman, teman-teman. Karena apa? Begitu banyak peserta yang mengikuti proses tender ini. Jadi saya sarankan teman-teman, apa yang sudah teman-teman lampirkan pada dokumen PQ terus dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi, itu kita lampirkan saja tetap di dokumen penawaran. Karena saya sudah bilang tadi, peserta yang mengikuti tender itu banyak. Jadi panitia akan kerepotan jika mau mengevaluasi dokumen penawaran teman-teman, kan tetapi pengalamannya dipisah-pisah, ada di dokumen penawaran, ada di dokumen prakualifikasi. Maka pokja kemungkinan akan sangat ribet bila mengevaluasi dokumen seperti itu. Jadi sekali lagi saya sarankan, pengalaman perusahaan yang teman-teman lampirkan pada dokumen kualifikasi tetap teman-teman lampirkan pada dokumen seleksi ini. Itu akan memudahkan panitia dalam mengevaluasi. Selanjutnya, peserta dapat menyampaikan tambahan pengalaman perusahaan selain dari yang sudah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi. Tambahan pengalaman perusahaan harus dilampiri dengan bukti kontrak
dan bukti BAST atau referensi dari pemberi kerja. Nah, jadi gini teman-teman, jika ada pengalaman yang belum kita masukkan pada dokumen kualifikasi, teman-teman bisa menambahkan pengalaman perusahaan pada tahap dokumen seleksi ini dengan cara melampirkan scan kontra atau scan pengalaman atau scan serah terima dengan melampirkan bukti kontra atau perjanjian, dilampiri juga dengan bukti serah terima pekerjaan, itu BAST. Jika tidak ada BAST, referensi nggak apa-apa, atau juga bukti pembayaran terakhir nggak apa-apa, atau juga bukti potong pajak pembayaran terakhir nggak apa-apa. Nah, tapi teman-teman, jika kita tidak melampirkan bukti kontra, bukti serah terima ataupun referensi, maka tidak dinilai teman-teman. Walaupun teman-teman list di daftar pengalamannya, akan tetapi tidak dilampirkan scan kontraknya, scan BAST-nya, maka tidak dinilai. Jadi ingat teman-teman, harus dilampirkan buku kontraknya itu berupa scan, terus dilampir juga berita acara serah terima pekerjaan. Nah, ini untuk pengalaman pekerjaan. Nah, tetapi teman-teman, kita jangan hanya berpaku pada di sini ya, karena di bawah nanti ada uraiannya. Oke, ingat ya, ini halaman 14. Kita lihat formatnya. Teman-teman menyusun ini ada formatnya teman-teman. Jangan langsung kita susun kayak gitu. Ini formatnya ada di halaman. Nah, jadi pengalaman tadi kita susun daftarnya seperti ini teman-teman. Jangan kita buat sendiri format yang berbeda dari dokumen. Sedangkan di sini sudah ada contoh yang sudah diberikan oleh Pokja, atau ini adalah standarnya. Jadi ini bentuk daftar pengalaman kerja 10 tahun terakhir. Di sini sudah ada keterangannya, mungkin teman-teman bisa mengartikan sendiri ya. Nah, selanjutnya di bawah ini juga ada bentuk daftar pengalaman kerja di lokasi 10 tahun terakhir. Di lokasi selanjutnya teman-teman siapkan uraian pengalaman sejenis atau pengalaman kerja di provinsi lokasi kegiatan 10 tahun terakhir. Jadi di sini uraian pengalaman harus teman-teman lampirkan juga. Ini adalah untuk satu pekerjaan saja. Jadi uraian satu lembar ini untuk satu pekerjaan saja. Misalnya nama paket pekerjaannya manajemen konstruksi gedung bla bla bla. Nah, ini diisi semua. Nah, jadi teman-teman, jika yang baru saja mendirikan perusahaan, ini akan langsung disusun awal murah, misalnya mendapatkan pengalaman kerja. Ini langsung saja diinput teman-teman, karena ini sangat ribet untuk misalnya kita mau menyusun ulang, apalagi perusahaan 10 tahun terakhir biasanya kan sudah ada format ini, tinggal menyesuaikan pada dokumen ini saja. Biasanya teman-teman yang sudah berkecimpung lama di dunia konsultan konstruksi, dokumen ini pasti sudah ada. Nah, selanjutnya teman-teman sudah melampirkan format ini, teman-teman di bawahnya nanti teman-teman lampirkan yang tadi, lampirkan halaman apa tadi? Bukti kontrak dan bukti serah terima pekerjaan. Jadi setelah uraian tadi, teman-teman selipkan bukti scan kontraknya langsung. Itu akan memudahkan panitia dalam melakukan evaluasi dan penilaian pada dokumen penawaran kita. Jadi dia nggak sungkan-sungkan memberikan nilai, memang sesuai dengan kualitas dokumen kita teman-teman. Nah, selanjutnya pada poin kedua ini proposal teknis. Nah, proposal teknis ini terdiri dari pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK. Selanjutnya B, metodologi pelaksanaan pekerjaan, penyajian hasil kerja dan gagasan baru. Nah, di sini proposal teknis ini ada 4 poin teman-teman. Jadi dari 4 poin ini ada lagi penjabarannya. Penjabarannya di mana teman-teman? Nah, kita lanjut lagi ke halaman yang tadi, bentar. Nah, di sini teman-teman, jadi rincian pemahaman dan saran tadi di sini teman-teman bisa lihat uraiannya apa, cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan. Selanjutnya pada poin B, pemahaman dan saran terhadap personil. Ini adalah bentuk pemahaman dan saran terhadap KAK dan personil ya. Ini bisa kalian teman-teman
teman-teman. Lihat pemahaman dan saran terhadap personil fasilitas pendukung. Nah, jadi di sini kita berikan gambaran pemahaman kita terhadap kerangka acuan kerja yang sudah diberikan oleh panitia. Jadi di sini kita jabarkan pemahaman kita serta kita berikan saran terhadap KAK-nya. Misalnya nih ada kurang, seharusnya harus ditambahkan tenaga ahli arsitektur untuk mengevaluasi bla 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 bla, kayak gitu teman-teman. Sama ini juga pemahaman dan saran terhadap personil. Nah, di sini teman-teman jelaskan, tanggapi pemahaman teman-teman dalam personil yang sudah tersedia, kayak fasilitasnya. Misalnya di sini harus ada peralatan apa. Nah, di sini bentuk uraian pendekatan metodologi dan program kerja. Jadi di sini ada beberapa poin teman-teman yang harus kita penuhi. Kalau tadi kan hanya secara umum ya. Nah, di sini pada contohnya ini ada lebih detailnya. Jadi harus teman-teman lihat jeli betul-betul dokumen seleksi ini, isinya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini ada uraiannya lagi, itu ada 3 poin: A, pendekatan teknis dan metodologi; B, program kerja; C, organisasi dan personil. Di sini dijelaskan pendekatan teknis, dijelaskan dalam bab ini pemahaman peserta terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultasi yang diperlukan, metodologi kerja, dan uraian detail mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menjelaskan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan. Nah, jadi teman-teman bisa baca di sini program kerja. Jadi teman-teman harus benar-benar membaca ini. Terkadang yang menyusun dokumen penawaran, sudah itu biasa. Tapi di sini kan ada lagi detailnya teman-teman ya. Mungkin saja itu ada perubahan antara satu dokumen penawaran dengan satu dokumen penawaran yang lainnya. Oke, selanjutnya di C, organisasi personil. Dalam bab ini diusulkan struktur dan komposisi tim. Jadi kita membuat struktur dan komposisi tim teman-teman. Peserta harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung. Nah, jadi teman-teman bisa seperti ini ya. Nah, seperti struktur organisasi teman-teman bisa buat di Excel biar lebih mudah. Nah, di sini selanjutnya struktur dan komposisi tim. Selanjutnya setelah keorganisasi personil, selanjutnya kita harus menyiapkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan ya, seperti kurva S, jadwal pelaksanaan seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman pasti sudah ada formatnya tersendiri lah. Di sini orang-orang yang biasa di lapangan yang dia harus dilibatkan pada time schedule ini teman-teman, pasti mereka sudah tahu, kasih aja formatnya. Nah, ini tadi ada komposisi tim dan penugasan ya, sama seperti tadi. Kira-kira ini adalah contohnya. Untuk posisinya kita mendingan mengacu pada RAB teman-teman, karena di RAB itu yang dibayar teman-teman. Sedangkan kalau misalnya di KAK berbeda pada di RAB, kita ambil aja yang di RAB. Saya sarankan untuk menyusun ini mengacu pada RAB. Nah, selanjutnya uraian pekerjaan, jumlah orang bulan juga kita mengacu pada RAB teman-teman. Ini tenaga pendukung, oke. Nah, di sini jadwal penugasan tenaga ahli, ini kira-kira contohnya bisa kalian buat di Excel juga bisa. Oke teman-teman, selanjutnya, nah poin selanjutnya adalah kualifikasi tenaga ahli. Oke, ini adalah bentuk CV-nya. Nah, selanjutnya di kualifikasi tenaga ahli teman-teman, ini terdiri dari daftar riwayat hidup personil yang diusulkan. Nanti ada contohnya, kontrak atau referensi dari pemberi pekerjaan. Nah, ini adalah referensi pengalaman tenaga ahli yang kita usulkan. Misalnya tenaga ahli tim leader, dia harus memenuhi syarat pada KAK. Misalnya di tim leader itu syaratnya harus 7 tahun. Jadi referensinya itu harus dihitung, harus memenuhi 7 tahun teman-teman, kalau mau mendapatkan nilai 100. Kalau kurang, maka itu akan berdampak pada kecilnya nilai di dokumen teknis kita. Kita akan nilainya kecil teman-teman. Jadi sebenarnya tenaga ahli itu bisa kita hitung pengalamannya. Itu ada evaluasinya, itu juga ada perhitungannya. Di sini saya jelaskan. Nah, ini adalah kualifikasi tenaga ahli, perhitungannya ya. Jadi dimulai dari tingkat pendidikan dan jurusan, kita harus memenuhi, misalnya jurusannya sipil, kita harus penuhi dengan jurusan sipil.
Misalnya untuk tim leadernya harus jurusan sipil. Jangan kita masukkan jurusan arsitek karena akan berpengaruh pada nilai ini. Bisa dilihat ini ada 10% dari 55%. Tingkat dan jurusan pendidikan harus sesuai. Di sini bisa dilihat kriterianya. Tingkat dan jurusan pendidikan peserta yang lebih besar atau sama dengan yang disyaratkan dalam KAK diberi nilai maksimal, yaitu 10%. Tingkat dan atau jurusan pendidikan peserta yang berbeda atau lebih kecil dari yang disyaratkan dalam KAK diberi nilai 0. Jadi teman-teman harus penuhi tingkat dan jurusannya. Misalnya persyaratannya adalah S1 teknik sipil. Kita harus menawarkan tenaga ahli yang S1 teknik sipil. Jangan dimasukkan S1 arsitektur, maka nilainya 0. Tuh poin pertamanya. Selanjutnya, penilaian pengalaman kerja profesional terdiri atas. Nah, di sini teman-teman ada 35% nilainya. Unsur pengalaman kerja profesional dihitung dengan nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional dikali bobot subunsur. Nah, jadi di sini ada kriterianya, melampirkan referensi atau kontrak sebelumnya dapat diklarifikasi, konfirmasi dan menghubungi penerbit referensi kontrak, maka diberi nilai 100. Akan tetapi sekarang udah jarang ya, kalau mau konfirmasi itu jarang, paling kita lampirkan saja. Karena apa? Karena panitia juga banyak yang harus dievaluasi. Kalau mau misalnya nih ada pengalaman 10 tahun 10 tahun itu bukan hanya 10 lembar referensi loh. Karena apa? Jika misalnya perencanaan itu hanya maksimal 3 bulan. Nah, jadi misalnya 10 tahun itu bisa 50 referensi. Tapi itu adalah hak dan wewenang dari Pokja pemilihan loh. Kalau mau dia konfirmasi ya dia konfirmasi, itu adalah hak dia. Kita nggak bisa loh. Oke, selanjutnya nomor 2, melampirkan referensi kontrak sebelum, namun setelah diklarifikasi konfirmasi nilainya 0. Hati-hati teman-teman untuk referensinya. Jika ini adalah pelelangan yang ketat, maka akan dikonfirmasi. Jika nggak benar tuh referensi akan 0. Selanjutnya, tidak dilengkapi referensi maka juga dinilai 0. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya nih yang gue bahas bagusnya ini. Perhitungan bulan kerja tenaga ahli yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP sesuai diberi nilai 1, menunjang diberi nilai 0,75, terkait diberi nilai 0,5. Jadi teman-teman harus baca dokumennya ya, karena setiap kriteria ini berbeda-beda teman-teman, karena ini adalah haknya Pokja. Nah, di sini sesuainya adalah manajemen konstruksi bangunan gedung, itu akan diberi nilai 1. Terus selanjutnya menunjang. Jika menunjang nih yaitu pekerjaannya pengawasan konstruksi. Jadi gini, saya jelasin. Jika referensi tenaga ahli sesuai adalah manajemen konstruksi bangunan gedung, ini diberi nilai 1. Menunjang pengawasan konstruksi bangunan gedung, karena beda, manajemen sama pengawasan itu beda teman-teman. Terkait itu semua lingkup pekerjaan konstruksi selain lingkup pekerjaan. Nah, berarti jika terkaitnya 0,5 itu seperti perencanaan, studi kelayakan, itu diberi nilai 0,5 ya, masih tetap diberi nilai. Nah, misalnya kita mau memberi nilai ini pada referensi ini. Ini pekerjaannya jasa konsultansi perencanaan. Bisa dilihat ya, ini perencanaan. Sedangkan di sini nggak ada nih perencanaan. Kalau yang sesuai bukan, sesuainya itu MK. Menunjangnya itu pengawasan gedung. Nah, kalau terkaitnya ini semua lingkup pekerjaan konstruksi. Berarti ini masuk, ini pekerjaan ini masuk di nomor 3 terkait. Jadi nilainya 0,5. Oke, udah bisa ya ngitungnya. Selanjutnya untuk posisi sesuai diberi nilai 1, tidak sesuai diberi 0,5. Jika persyaratannya KAK-nya tim leader, jika referensi kita juga tim leader, maka diberi nilai 1. Tidak sesuai diberi nilai 0,5. Nih, tidak sesuai adalah posisi yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di KAK. Jadi misalnya tim leader, di KAK-nya tim leader, ini tim leader berarti poinnya 1 nilainya. Jika di KAK-nya tim leader, di sininya ahli struktur, ya kita masuknya penilaian di 0,5 karena tidak sesuai.
Jadi gitu cara ngitungnya teman-teman. Ada itu rumusnya. Teman-teman jika yang belum ada silahkan bisa komen di bawah, nanti saya kasih linknya teman-teman. Oke, selanjutnya dalam hal tenaga ahli yang diusulkan pernah menjabat ASN, maka pengalaman semasa menjabat sebagai ASN yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan menunjang dan tidak menunjang. Oke, kita kembali lagi ke atas. Oke, ini mana tadi? Ini ya, kita tadi di sini kontrak atau referensi. Nah, itu tadi ya. Oke, sudah tahu penjelasannya. Nah, selanjutnya poin C, surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan. Nah, ini ada juga formatnya. Kita bisa lihat di sini, bentar. Nah, ini di halaman 54 ada bentuk daftar riwayat hidup personil yang diusulkan. Jadi teman-teman harus mengacu pada dokumen seleksi ini teman-teman, supaya tidak salah di kita nih, nggak ada kesalahan lagi di kita, tinggal Pokja aja yang memberikan nilai kepada kita. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, teman-teman isilah sesuai dengan format ini. Nah, tetapi teman-teman harus mengisi ini, pengalaman kerja ini harus ada referensinya. Jika tidak ada referensi maka tidak akan dinilai. Jadi ini berdasarkan dari referensi dan data ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi ini bentuk surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan ya teman-teman. Ada di sini teman-teman. Pokoknya teman-teman harus sesuaikan pada dokumen seleksi yang sudah disediakan. Di sini ada pernyataan. Kalau kami biasanya ya, di sini kan ada pernyataan nih bahwa tenaga ahli itu membuat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan. Kalau kami biasanya seluruh tenaga ahli itu harus ditempel materai. Walaupun pada ketentuannya itu tidak melampirkan materai, nggak apa-apa, nggak digugurin. Tapi pas waktu jika ditunjuk pemenang itu harus ditempel. Ya mending tempel aja teman-teman. Materai cuma berapa? Kalau untuk perusahaan besar ya materai itu untuk tenaga ahli yang nggak apa-apa lah, nggak masalah. Oke, kita kembali lagi ke halaman 14. Nah, di sini poin D, pindai atau scanan ijazah asli atau legalisir dan sertifikat profesional. Di sini harus teman-teman cermati ya. Di sini ijazah asli atau legalisir. Nah, ini adalah penilaiannya juga teman-teman. Jadi teman-teman harus mengacu pada dokumen ini. Lihat nih, ijazah asli atau legalisir. Seringkali kita lupa teman-teman, ijazahnya scanan biasa, scanannya itu kopi. Nah, di sini ada penilaiannya. Nah, di sini teman-teman saya lihat ya, unsur penilaian tenaga ahli tingkat jurusan pendidikan yaitu lulusan perguruan tinggi swasta, negeri atau terakreditasi luar negeri nggak apa. Pindaian ijazah asli atau legalisir, bobotnya 10-15%. Jadi teman-teman, saran dari saya, berikan tenaga ahli yang ada ijazah asli ataupun legalisir. Oke, kita kembali lagi ke halaman 14. Nah, di sini bukti potong atau bukti lapor pajak apabila tenaga ahli yang diusulkan adalah tetap. Nah, ini ada juga nilainya teman-teman. Jadi diusahakan teman-teman mengusulkan tenaga ahli yang tetap pada perusahaan karena ini ada nilainya teman-teman. Nah, di sini ada nilainya teman-teman. Berstatus tenaga ahli tetap diberi nilai 100, tenaga ahli tidak tetap diberi nilai 50. Tapi persentasenya kecil ya, ini hanya 5%. Tapi nggak apa-apa untuk mendongkrak penilaian dokumen teknis kita. Nah, sepertinya itu udah terakhir ya untuk mengenai dokumen penawaran ADM teknis. Susunannya udah selesai. Nah, selanjutnya dokumen penawaran biaya. Nah, dokumen penawaran biaya itu sesuai pada SPSE, rincian kemudian remunerasi. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya. Nanti ini mungkin saya bahas ke video selanjutnya karena durasinya udah sangat panjang teman-teman. Mungkin yang ini sudah untuk hari ini untuk dokumen penawaran teknis terlebih dahulu. Sudah saya jelaskan dengan rinci. Pokoknya intinya teman-teman harus membaca dengan detail dokumen seleksi yang sudah disediakan oleh panitia. Susunannya bisa teman-teman lihat pada poin 17. Ini adalah susunannya. Jika teman-teman masih ada yang ragu ataupun masih ada yang belum jelas dari penjelasan saya ini, bisa tulis di kolom komentar. Semaksimal mungkin akan saya tanggapi teman-teman untuk penjelasan ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe